Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kalimat itu bergema di keheningan Madinah, namun tidak ada yang menyangka bahwa kerugian dan kemenangan akan dipertaruhkan dalam skala yang begitu dahsyat hanya beberapa hari kemudian. Bulan Ramadan telah 3 hari menyapa Madinah. Di rumah-rumah kecil yang terbuat dari pelepah kurma, umat Islam menjalani ibadah puasa dengan tenang. Namun di luar tembok kota, di jalan-jalan pasir yang membentang hingga ke ufuk selatan, takdir sedang bergulir tanpa suara. Di suatu malam, ketika mayoritas penduduk Madinah terlelap dalam selimut, malaikat Jibril turun, membawa risalah yang akan mengubah segalanya. Rasulullah SAW yang sedang berdoa di sudut rumahnya, tiba-tiba menegakkan punggung. Wajahnya yang biasanya tenang, kini berubah serius. Ada sesuatu yang berat mengendap di dadanya. Ya Allah, bisik beliau nyaris tak terdengar. Di luar, angin gurun berhembus membawa aroma asing. Aroma perang. Tidak ada yang tahu bahwa di utara, ribuan unta sedang melintasi padang pasir dengan beban harta yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu bahwa di selatan, 1000 pedang telah dihunus dan 1000 pasang mata sedang membara membayangkan darah muslimin. 2 ancaman datang dari 2 arah, dan di tengahnya, sekelompok kecil manusia yang kelaparan dan kehausan karena ibadah kepada Tuhannya, tidak tahu bahwa mereka akan menjadi poros sejarah. 3 pekan sebelumnya, di pasar Ukas yang ramai, seorang pedagang bertemu dengan kafilah dari Syam. Di antara dagangan sutra dan minyak wangi, terselip kabar yang lebih mahal dari segala permata. Abu Sufyan membawa kafilah besar, bisiknya 40.000 dinar, 50 unta penuh muatan. Semua harta Quraisy ditanamkan di sana. Di sudut lain pasar, seorang musafir yang baru tiba dari Makkah membawa kabar berbeda. Mereka sedang menyiapkan pasukan. Abu Jahal memanggil semua pemuka Quraisy. Mereka bersumpah akan menghabisi Muhammad dan para pengikutnya hingga ke anak cucu. 2 kabar, 1 ancaman, dan di Madinah, 313 orang yang sedang berpuasa tidak tahu bahwa dalam hitungan hari, mereka harus memilih antara harta dunia atau pertempuran hidup mati. Di sebuah rumah yang dindingnya terbuat dari anyaman daun kurma, seorang istri sedang menyiapkan sahur untuk suaminya. Hanya ada beberapa butir kurma dan seteguk air. Itu adalah makanan terakhir yang mereka miliki. "Besok kau akan pergi?" tanya istri itu dengan suara bergetar. Suaminya diam, matanya menatap bintang-bintang yang berkelip di luar celah dinding. "Aku tidak tahu kemana." Rasulullah memanggil, "Mungkin ke utara, mungkin ke selatan. Yang aku tahu, ini bulan Ramadan. Ini bulan penuh berkah. Apapun yang terjadi, ini adalah bulan yang mulia." Sang istri menunduk. Di genggamannya, sebutir kurma terasa begitu berat. Ia tidak tahu bahwa kurma itu mungkin akan menjadi bekal terakhir untuk suaminya menuju surga. Malam itu belum beranjak pergi ketika Rasulullah SAW keluar dari mihrabnya. Wajahnya basah oleh air mata yang tidak tampak oleh siapapun. Di luar, para sahabat telah berkumpul dengan perbekalan seadanya. Tidak ada teriakan perang, tidak ada jenderang keberanian. Yang ada hanyalah hening yang berat, dipecahkan oleh derap langkah kaki di atas pasir dan desah napas yang tertahan. "Kita berangkat," sabda Rasulullah pelan. 313 orang bergerak dalam diam. Di belakang mereka, Madinah perlahan menghilang di telan kegelapan. Di depan mereka, padang pasir terbentang, bagaikan lautan kehampaan yang siap menelan siapa saja yang lemah. Di barisan belakang, seorang pemuda bernama Umair bin Abi Waqqas berjalan tertatih. Usianya baru 16 tahun, kakinya masih lemah, namun hatinya sudah sekeras batu karang. Ia menoleh ke arah kakaknya, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang berjalan di sampingnya. "Kak, apakah kita akan mati besok?" Sa'ad menatap adiknya dengan mata yang tiba-tiba basah. Ia ingat bagaimana ibunya menangis ketika Umair memutuskan ikut serta. Ia ingat bagaimana Umair bermain-main di halaman rumah mereka beberapa tahun lalu. Sekarang, bocah itu berdiri di ambang kematian dengan mata yang tidak berkedip. "Mungkin," jawab Sa'ad jujur, "tapi mati di jalan Allah lebih baik daripada hidup 1000 tahun dalam kemaksiatan." Umair tersenyum. Senyum seorang anak kecil yang baru mengerti arti surga. Matahari mulai naik di ufuk timur.
Panasnya perlahan merambati kulit, membakar setiap pori yang terbuka. Mereka telah berjalan sepanjang malam, dan kini harus melanjutkan perjalanan di siang hari yang terik. Dan mereka berpuasa. Di barisan tengah, seorang lelaki tua terjatuh. Lututnya tidak kuat, menahan beban tubuh yang lemas karena lapar dan haus. Dua orang sahabat segera membantunya bangkit. "Biarkan aku," lelaki tua itu merintih. "Aku hanya akan memberatkan kalian." "Tidak," jawab salah satu pemuda yang membantunya. "Paman, Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling utama di antara kita adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Biarkan kami membantumu, karena dengan itu kami mendapat pahala." Lelaki tua itu menangis, bukan karena sakit, tetapi karena ia tidak menyangka bahwa di saat-saat genting seperti ini masih ada orang yang peduli padanya. Ia menatap langit yang membiru dan berbisik, "Ya Allah, jika ini adalah ujian, maka aku terima dengan sepenuh hati. Jika ini adalah jalan menuju surga, maka jangan kau tunda kematianku." Di depan mereka, Rasulullah SAW bergantian naik unta dengan Abu Bakar dan Umar. Ketika tiba gilirannya untuk berjalan, beliau menapaki pasir panas dengan kaki mulia itu tanpa mengeluh. Para sahabat menawarkan agar beliau terus menaiki unta, namun beliau menolak. "Pemimpin yang adil adalah yang merasakan apa yang dirasakan rakyatnya," sabda beliau. "Jika mereka berjalan kaki dalam kehausan, maka aku pun harus merasakannya." Kata-kata itu membakar semangat mereka. Seorang pemuda berlari kecil ke depan, berteriak, "Demi Allah, aku tidak akan mengeluh lagi. Rasulullah berjalan kaki, sementara aku masih muda dan kuat. Ini adalah penghinaan bagi diriku sendiri." Di belakangnya, para sahabat lain tersenyum. Kelelahan mereka seolah sirna oleh semangat yang membara. Mereka melanjutkan perjalanan. Kini langkah mereka ringan, meski kaki mereka masih menapak di pasir panas. Mereka tahu bahwa di depan sana, di lembah Badar, ada surga yang menanti, atau ada kemenangan yang akan dikenang hingga akhir zaman. Di langit, malaikat Jibril tersenyum. Ia menoleh ke pasukan malaikat yang siap turun. "Bersiaplah," katanya. "Mereka telah lulus ujian pertama, sekarang giliran kita." Malam itu, saat pasukan muslimin berhenti untuk beristirahat, mereka tidak tahu bahwa di atas mereka, ribuan mata malaikat sedang mengawasi. Dan di bawah mereka, tanah Badar sedang bersiap menyerap darah para syuhada yang akan membeli surga dengan nyawa mereka. Beberapa saat kemudian, butir-butir air mulai jatuh. Awalnya gerimis, lalu semakin deras. Pasukan muslimin tercengang. Mereka berlindung di bawah perisai dan kain. Namun sebagian justru membiarkan diri mereka basah kuyup. "Ini rahmat," kata seorang sahabat tua sambil menengadahkan wajahnya ke langit, membiarkan air hujan membasahi kulitnya yang kering. "Ini adalah pertolongan Allah." Hujan itu tidak hanya menyegarkan tubuh mereka, ia juga membekukan tanah berpasir di lembah Badar. Pasir yang biasanya licin dan sulit diinjak, berubah menjadi padat dan kokoh. Langkah mereka menjadi mantap. Sementara di pihak musuh nanti, hujan yang sama akan mengubah tanah di sekitar mereka menjadi lumpur licin yang menyulitkan pergerakan kuda-kuda mereka. Di tengah hujan itu, Rasulullah SAW berdiri sendirian, menghadap kiblat. Beliau mengangkat tangan, berdoa dengan khusyuk. Air hujan bercampur air mata membasahi janggut mulianya. "Ya Allah, ini adalah hujan rahmat-Mu. Ya Allah, ini adalah tanda pertolongan-Mu. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami. Berikan kami kemenangan atas kaum yang kafir. Jadikanlah malam ini sebagai awal dari kehancuran mereka dan kejayaan agama-Mu." Para sahabat yang melihatnya dari kejauhan ikut menangis. Mereka tidak tahu persis apa yang beliau doakan, tapi mereka tahu bahwa di malam itu, langit dan bumi sedang bersaksi tentang sesuatu yang besar. Menjelang subuh, pasukan muslimin tiba di lembah Badar. Hubab bin Munzir segera bergerak, memeriksa lokasi sumur-sumur. Dengan cepat, ia menemukan sumur terbesar di dekat bukit pasir. Di sekitarnya, ada beberapa sumur kecil. "Di sini," tunjuk Hubab, "kita buat markas di sekitar sumur ini. Lalu kalian," ia menunjuk beberapa sahabat, "timbun semua sumur kecil itu dengan pasir, cepat sebelum fajar menyingsing." Para sahabat bekerja dalam gelap, menggali pasir, menimbun sumur. Mereka bekerja dalam diam, hanya diterangi cahaya bintang dan bulan sabit. Tidak ada yang mengeluh meski tangan mereka lecet dan tubuh mereka letih.
Sementara itu, sekelompok sahabat lain diperintahkan untuk membuat perangkap-perangkap sederhana di sekitar sumur. Lubang-lubang dangkal ditutup dengan anyaman pelepah kurma yang ditaburi pasir. Siapapun yang terburu-buru menuju sumur akan terperosok ke dalamnya. Di ujung lembah, beberapa sahabat ditugaskan untuk memata-matai pergerakan musuh. Mereka bersembunyi di balik bukit-bukit pasir, mengintai ke arah utara, di mana pasukan Quraisy diperkirakan akan datang. Saat fajar mulai mereka, semua persiapan selesai. Pasukan muslimin telah mengambil posisi. Mereka bersembunyi di balik bukit-bukit pasir dan pepohonan kering. Mereka menunggu. Rasulullah SAW berdiri di atas bukit kecil, memandangi lembah Badar yang mulai terang. Di hadapannya, sumur itu siap dengan airnya yang jernih. Di sekelilingnya, para sahabat bersembunyi dengan pedang terhunus. Di kejauhan, debu mulai terlihat. Debu dari 1000 pasukan Quraisy yang sedang bergerak menuju mereka. Ya Allah, bisik Rasulullah, ini adalah hari yang engkau janjikan. Maka jadikanlah hari ini sebagai hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Di belakangnya, para sahabat berbisik pelan, Amin, ya Rabbal Alamin. Mereka tidak tahu bahwa di langit, ribuan malaikat telah bersiap. Jibril telah memimpin barisan mereka. Mikail telah menyiapkan angin yang akan menerbangkan debu ke wajah musuh. Israfil hampir meniup sangkakala, tapi ditahan karena waktunya belum tiba. Di lembah Badar, 313 orang yang berpuasa dan letih bersiap untuk pertemuan dengan 1000 pasukan yang sombong. Dan di atas mereka, Allah tersenyum pada hamba-hambanya yang tidak pernah berhenti berharap. Matahari naik semakin tinggi, debu di kejauhan semakin jelas. Pasukan Quraisy kini telah memasuki lembah Badar dari arah utara. Mereka datang dengan penuh kemegahan. 1000 pasukan berjalan dalam formasi rapi. 100 kuda perang dengan perlengkapan lengkap berjalan di barisan depan. Bendera-bendera berkibar, jenderang perang ditabuh. Di barisan terdepan, Abu Jahal menunggang kuda putihnya dengan sombong. Di sampingnya, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah, para pendekar legendaris Quraisy. Di belakang mereka, para budak berkulit hitam dengan pedang panjang siap menebas siapa saja. Namun saat mereka memasuki lembah, kebingungan mulai melanda. Di mana sumurnya? Tanya seorang prajurit. Mana air? Aku haus. Para prajurit Quraisy mulai mencari-cari sumur. Mereka menemukan sumur-sumur kecil yang telah ditimbun. Pasir yang masih basah menunjukkan bahwa baru saja ditutup. Mereka menggali dengan tangan, tapi tidak menemukan air. Semua sumur telah ditimbun. Teriak seorang prajurit panik. Abu Jahal turun dari kudanya. Wajahnya merah padam oleh amarah. Cari sumur lain, pasti ada. Seorang pengintai berlari kembali. Di selatan, ada satu sumur besar. Tapi di sekitarnya, aku melihat pergerakan. Mereka bersembunyi di balik bukit. Abu Jahal menyeringai. Bagus, jadi mereka sudah menunggu kita. Biar mereka tunggu. Kita akan minum dari sumur itu setelah kita memenggal kepala mereka semua. Tapi prajuritnya yang lain berbisik. Tuanku, para prajurit kehausan. Kuda-kuda juga kehausan. Kita tidak bisa bertempur dalam keadaan haus. Mereka telah memotong akses air kita. Untuk pertama kalinya, bayangan kekalahan melintas di hati Abu Jahal. Ia menengok ke kiri dan kanan, melihat prajuritnya yang mulai gelisah. Kuda-kuda mereka meronta-ronta, menjilat pasir basah bekas sumur yang ditimbun, mencari air yang tidak ada. Di kejauhan, di balik bukit pasir, Rasulullah SAW menyaksikan semua itu. Beliau tersenyum. Mereka haus, bisik Abu Bakar di sampingnya, dan kita punya air. Ini baru awal, Abu Bakar, jawab Rasulullah. Perang sesungguhnya belum dimulai, tapi lihatlah bagaimana strategi bisa mengalahkan jumlah, bagaimana kecerdasan bisa mengalahkan kekuatan. Ini adalah pelajaran untuk kita semua. Matahari terus naik. Di lembah Badar, 2 pasukan kini saling berhadapan. Yang satu haus, bingung, dan mulai ragu. Yang satu teduh di dekat air, tenang, dan penuh keyakinan. Dan di langit, para malaikat mulai turun. Satu persatu, tanpa suara, siap untuk bertempur di sisi orang-orang yang beriman. Ya ma'asyiral muslimin, antum du'atul dhalalah wal qama'ah tu'samuna haqqan. Sayatutu wa antum nasil mundah. Dari kejauhan, terlihat pasukan Quraisy mulai bergerak. Mereka membentuk formasi perang yang mengesankan. 1000 pasukan berbaris rapi, 100 kuda di sayap kanan dan kiri. Bendera-bendera berkibar dengan sombongnya, dan di tengah-tengah mereka, para pemimpin Quraisy duduk di atas kuda-kuda pilihan.
Memandang pasukan muslimin dengan penuh penghinaan, Abu Jahal memacu kudanya ke depan. Dengan suara lantang yang bisa didengar oleh kedua pasukan, ia berteriak, "Hai Muhammad, kau pikir kau bisa mengalahkan kami dengan pasukan yang kelaparan itu? Lihatlah kami punya 1000 pedang, kami punya 100 kuda, kami punya perut kenyang dan persenjataan lengkap. Keluarlah jika engkau berani." Tradisi perang Arab mengharuskan adanya duel tandingan sebelum pertempuran besar dimulai. Dari barisan Quraisy muncullah 3 pendekar terbaik mereka, Utbah bin Rabi'ah, putranya Syaibah, dan saudaranya Al-Walid bin Rabi'ah. Mereka maju ke depan dengan langkah angkuh. Utbah berteriak, "Hai Muhammad, suruhlah keluar orang-orang yang sepadan dengan kami. Jangan suruh orang-orang Ansyar, karena mereka tidak punya urusan dengan kami. Suruhlah keluarga kami sendiri, anak-anak paman kami." Rasulullah menoleh ke barisannya. Beliau memanggil 3 orang dari Bani Hashim, keluarganya sendiri. Ubaidah bin Harits, majulah. Hamzah, majulah. Ali, majulah. 3 orang itu maju, mereka berhadapan. Utbah, Syaibah, dan Al-Walid. 3 lawan 3, seluruh lembah hening, bahkan angin berhenti berhembus. Hamzah maju menghadapi Syaibah. Dengan sekali tebas, pedang Hamzah merobohkan lawannya. Syaibah jatuh bersimbah darah. Hamzah berdiri di atasnya, pedang masih terhunus, matanya beralih ke duel lain. Ali menghadapi Al-Walid. Al-Walid lebih tua dan lebih berpengalaman, tapi Ali lebih cepat dan lebih lincah. Beberapa kali Al-Walid menyerang, selalu bisa dihindari Ali. Kemudian, dalam sekejap Ali menangkis serangan Al-Walid dan membalas dengan tebasan mematikan yang mengakhiri riwayat Al-Walid. Sementara itu Ubaidah dan Utbah masih bertarung sengit. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama berpengalaman. Pedang mereka beradu, memercikkan bunga api. Namun Utbah berhasil melukai Ubaidah dengan tebasan di kakinya. Ubaidah terjatuh. Utbah mengangkat pedangnya untuk menghabisi Ubaidah, tapi Hamzah dan Ali telah selesai dengan lawan mereka. Bersama-sama, mereka menyerang Utbah. Dalam sekejap, Utbah tewas di tangan mereka. Mereka segera menggotong Ubaidah yang terluka parah ke hadapan Rasulullah. Ubaidah tersenyum lemah, meski lukanya menganga. Darah mengalir deras dari kakinya. "Wahai Rasulullah, bukankah aku syahid?" Rasulullah memegang tangannya, matanya basah. "Engkau syahid, Ubaidah. Engkau adalah orang pertama yang syahid dalam perang Badar. Surga menantimu." Ubaidah menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum di wajahnya. Ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Melihat 3 pendekar mereka tewas, pasukan Quraisy gempar. Amarah meluap-luap. Abu Jahal berteriak sekencang-kencangnya, "Serang! Serang mereka! Bunuh semua!" Pasukan Quraisy bergerak maju seperti gelombang lautan. 1000 pasukan dengan pedang terhunus, kuda-kuda menderu, debu beterbangan di mana-mana. Mereka menyerbu dengan kekuatan penuh. Di kubu muslimin, para sahabat bersiap. Mereka tahu bahwa ini saatnya. Tapi sebelum pertempuran pecah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbalik dan masuk ke dalam kemah yang telah didirikan untuknya. Beliau sujud, mengangkat tangan, berdoa dengan sungguh-sungguh. "Ya Allah, inilah Quraisy. Mereka datang dengan segala kesombongan dan kemegahannya. Mereka hendak mendustakan Rasul-Mu. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka tidak akan ada lagi yang menyembah-Mu di muka bumi. Ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu. Ya Allah, penuhilah janji-Mu." Rasulullah terus berdoa dengan khusyuk hingga selendangnya terjatuh dari pundaknya. Abu Bakar yang berada di sampingnya segera memungut selendang itu dan menutupkannya kembali. Ia berkata dengan suara bergetar, "Wahai Rasulullah, cukup doamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia pasti menepati janjinya." Di luar kemah, pertempuran telah berkecamuk. Para sahabat bertempur dengan gagah berani. Mereka yang tadinya letih, lapar, dan haus, kini bertempur seperti singa. Umar bin Khattab maju ke depan dengan pedangnya yang terkenal. Hamzah mengamuk di tengah musuh. Setiap tebasannya merobohkan 1 orang. Ali bergerak lincah di antara musuh. Pedangnya menari-nari membawa maut. Tapi jumlah mereka terlalu sedikit. 313 melawan 1000. Beberapa sahabat mulai terdesak. Seorang pemuda Ansyar terjatuh, ditikam dari belakang. Seorang muhajir terdesak oleh 3 musuh sekaligus. Di saat-saat genting itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kemah. Wajahnya bercahaya, ada keyakinan yang tak tergoyahkan di matanya. Beliau mengambil segenggam kerikil dari tanah, lalu melemparkannya ke arah pasukan Quraisy seraya berseru, "Wajah-wajah itu buruk rupa. Kalahkan mereka Muhammad." Subhanallah,
Kerikil-kerikil itu terbang, dan atas izin Allah, setiap kerikil mengenai wajah setiap pasukan Quraisy. Tidak ada yang luput. Mereka terkejut, mengusap mata mereka yang kemasukan debu. Kekacauan melanda barisan Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berteriak lantang, "Seranglah mereka, majulah, surga di bawah naungan pedang." Para sahabat yang mendengar seruan itu seakan mendapat tenaga baru. Mereka maju dengan semangat yang membara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir bergemuruh di lembah Badar, dan di saat itulah pasukan yang tidak terlihat turun ke medan perang. Di langit, Jibril memimpin ribuan malaikat turun ke bumi. Mereka turun dengan wujud yang gagah, menaiki kuda-kuda dari cahaya. Wajah mereka bercahaya, senjata mereka dari kilat. Mereka turun di tengah-tengah pertempuran, tanpa terlihat oleh mata manusia biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan wahyu melihat mereka. Beliau tersenyum dan berkata kepada Abbas yang berada di sampingnya, "Wahai Abbas, inilah saatnya. Malaikat telah datang." Di medan perang, para sahabat merasakan keanehan. Musuh-musuh mereka tiba-tiba terjatuh tanpa sebab yang jelas. Seorang prajurit Quraisy sedang maju menyerang. Tiba-tiba lehernya terbelah, padahal tidak ada pedang yang menyentuhnya. Yang lain sedang berlari. Tiba-tiba kakinya patah, jatuh tersungkur. Seorang sahabat Ansyar bernama Abdullah bin Rawahah sedang bertempur dengan sengit. Ia melihat seorang prajurit Quraisy besar sedang menyerangnya dari samping. Sebelum ia sempat bergerak, prajurit itu tiba-tiba terpental ke belakang. Lehernya patah seolah-olah dipukul oleh kekuatan tak terlihat. Abdullah tercengang. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun di dekatnya. Lalu ia tersenyum. "Malaikat," bisiknya, "mereka ada di sini." Di tempat lain, seorang prajurit Quraisy yang terkenal sangat kuat bernama Abu Azwar sedang mengamuk. Ia telah membunuh 3 orang muslimin. Tiba-tiba, dari arah belakang, ada tebasan yang merobohkannya. Ia terjatuh, dan saat sekarat, ia melihat sesosok makhluk besar bercahaya berdiri di depannya. Matanya membelalak. "Malaikat," bisiknya sebelum menghembuskan napas terakhir. Kekalahan Quraisy tidak bisa dihindari. Moral mereka hancur. Mereka melihat teman-teman mereka mati secara misterius. Mereka mendengar suara-suara aneh di angkasa. Mereka merasakan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Para pemimpin Quraisy menjadi target utama. Utbah telah tewas, Syaibah tewas, Al-Walid tewas. Sekarang giliran Abu Jahal. Abu Jahal bersembunyi di balik perisainya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan. Pasukannya kocar-kacir. Para prajuritnya berlarian menyelamatkan diri. Ia melihat kekalahan di depan matanya. 2 orang pemuda Ansyar, Mu'adz dan Mu'awidz bin Afra, melihat Abu Jahal bersembunyi. Mereka saling berpandangan. "Itu Abu Jahal," bisik Mu'adz. "Fir'aunnya umat ini. Jika kita bisa membunuhnya, ini akan menjadi pukulan telak bagi Quraisy." Dengan hati-hati, mereka merayap mendekat. Mu'adz maju lebih dulu. Dengan sekuat tenaga, ia menebaskan pedangnya ke kaki Abu Jahal. Abu Jahal terjatuh dengan teriakan kesakitan. Namun ia masih bisa mengangkat pedangnya dan menyerang balik. Mu'adz terkena tebasan di tangannya, hampir putus. Mu'awidz segera maju membantu. Bersama-sama, mereka terus menyerang Abu Jahal. Akhirnya, Abu Jahal terkapar, terluka parah. Namun kedua pemuda itu juga terluka, kehabisan tenaga. Tak lama kemudian, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang kurus dan kecil, melewati tempat itu. Ia melihat Abu Jahal tergeletak, matanya membelalak. Abu Jahal, ia mendekat, memastikan. Abu Jahal membuka matanya. Ketika melihat Abdullah bin Mas'ud, ia tersenyum sinis meski kesakitan. "Kau, kambing gunung yang kurus itu, sungguh hina rasanya mati di tanganmu." Abdullah tidak marah, ia hanya tersenyum. Tidak ada yang hina jika mati di jalan Allah, dan tidak ada yang mulia jika mati dalam kekafiran. Ia menginjak leher Abu Jahal, lalu memenggal kepalanya. Kepala Fir'aun Quraisy itu terpisah dari badannya. Abdullah mengangkat kepala itu tinggi-tinggi, berteriak, "Allahu Akbar!" Abu Jahal telah tewas. Seluruh lembah bergemuruh, takbir berkumandang dari segala penjuru. Pasukan Quraisy yang masih tersisa melihat pemimpin mereka tewas, kehilangan semangat sama sekali. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan senjata dan harta mereka. Matahari mulai terbenam di ufuk barat. Pertempuran telah usai. Lembah Badar yang tadinya sunyi, kini dipenuhi mayat-mayat bergelimpangan. 70 orang Quraisy tewas, 70 lainnya ditawan. Dari pihak muslimin,
14 orang gugur sebagai syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di antara mayat-mayat itu. Beliau berhenti di dekat sumur tua tempat mayat-mayat Quraisy dikuburkan. Satu persatu beliau memanggil nama mereka. Wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Jahal bin Hisham. Apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanku dengan sebenar-benarnya. Para sahabat yang mendengar heran. Wahai Rasulullah, apakah mereka dapat mendengar seruanmu? Beliau menjawab, mereka sekarang lebih mendengar dariku daripada kalian. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Di kemah muslimin, suasana haru menyelimuti. Para sahabat yang selamat merawat yang terluka, menangisi yang gugur. Di antara yang gugur, ada Umair bin Abi Waqqash, pemuda 16 tahun yang bermimpi tentang taman indah. Ia ditemukan tersenyum, meski tubuhnya penuh luka. Sa'ad bin Abi Waqqash, kakaknya, menangis di samping jenazah adiknya. Ia mendapatkan mimpinya, bisiknya. Ia sekarang di taman itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi jenazah para syuhada satu persatu. Beliau salat atas mereka, mendoakan mereka. Ketika sampai di jenazah Umair, beliau berhenti agak lama. Pemuda ini, sabda beliau, akan menjadi pemberi syafaat bagi 70 orang keluarganya di akhirat nanti. Para tawanan diperlakukan dengan baik. Meski para sahabat sendiri kekurangan makanan, mereka lebih mendahulukan tawanan. Seorang tawanan Quraisy bernama Abu Aziz bin Umair, saudara Mus'ab bin Umair, menangis melihat bagaimana para sahabat memberi mereka roti, sementara mereka sendiri hanya makan kurma. Aku tidak akan pernah melupakan ini, bisik Abu Aziz. Kalian mengajarkan aku apa itu Islam sebenarnya. Malam tiba di lembah Badar. Bulan Ramadan masih bersinar, namun suasana telah berubah. Lembah yang tadinya menjadi saksi pertempuran paling sengit, kini sunyi. Hanya angin malam yang berbisik, membawa kabar kemenangan ke Madinah dan membawa kabar kekalahan ke Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sendirian di atas bukit kecil, memandangi langit yang bertabur bintang. Beliau bersyukur, beliau menangis, beliau berdoa. Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah menepati janjimu. Engkau telah menolong hambamu. Engkau telah mengalahkan pasukan Quraisy dengan izinmu. Ya Allah, terimalah para syuhada kami. Ampuni dosa-dosa kami. Berkahi kami dengan kemenangan ini. Dan jadikanlah ini sebagai awal kejayaan Islam, bukan akhir. Di langit, bintang-bintang seolah berkedip setuju. Di bumi, lembah Badar menyerap darah para pemberani. Dan di hati setiap muslim yang hadir malam itu, tertanam keyakinan yang tak akan pernah goyah, bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Mus'ab, aku sudah melihat banyak hal selama hidupku. Aku melihat kemegahan Makkah, kekayaan Quraisy, keindahan Syam. Tapi aku belum pernah melihat sesuatu yang seindah ini. Anak-anak yang haus ilmu, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan tulus. Di Makkah, anak-anak kami diajari puisi dan perdagangan. Di sini, anak-anak diajari Al-Quran dan keikhlasan. Aku mulai mengerti, Mus'ab. Aku mulai mengerti mengapa kalian menang. Mus'ab tersenyum. Ini baru awal, Abu Aziz. Masih banyak yang bisa kau lihat. Beberapa minggu kemudian, setelah menyelesaikan masa tawanannya, Abu Aziz dihadapkan pada pilihan kembali ke Makkah atau tetap di Madinah. Tanpa ragu, ia memilih tetap di Madinah. Dan pada suatu hari, di hadapan Rasulullah, Abu Aziz mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia masuk Islam, bukan karena paksaan, bukan karena iming-iming harta, tapi karena ia melihat sendiri keindahan Islam dalam keseharian. Karena ia melihat bagaimana musuhnya memperlakukan tawanan dengan baik. Karena ia melihat anak-anak kecil yang mencintai Al-Quran lebih dari apapun. Abu Aziz kemudian menjadi salah satu guru terbaik di Madinah. Ia mengabdikan sisa hidupnya untuk mengajar anak-anak muslim. 3 hari setelah pertempuran, pasukan muslimin bersiap kembali ke Madinah. Mereka membawa harta rampasan perang, para tawanan, dan yang terpenting, kemenangan yang akan mengguncang Jazirah Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan dengan wajah berseri. Di belakangnya, para sahabat berjalan dengan kepala tegak. Mereka tidak sombong, tapi mereka bangga karena Allah memilih mereka untuk menjadi alat kemenangan Islam. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kafilah yang membawa kabar ke Madinah. Para wanita dan anak-anak telah menanti dengan cemas. Ketika melihat pasukan kembali, mereka berlarian menyambut. Seorang istri berlari ke arah suaminya, memeluknya erat.
Alhamdulillah engkau selamat. Suaminya tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Aku selamat, sayang. Tapi saudaraku, ia tidak pulang. Ia sekarang di surga. Sang istri menangis, bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia syahid, ia benar-benar syahid. Rasulullah bersabda, perang Badar adalah ujian terbesar kita sejauh ini. Kalian telah lulus. Tapi ingat, ini baru awal. Masih banyak ujian di depan. Masih banyak perang yang harus kita hadapi. Masih banyak tantangan yang harus kita lewati. Tapi selama kalian berpegang pada Al-Quran dan Sunnahku, selama kalian tetap bersatu, selama kalian tetap beriman, maka pertolongan Allah akan selalu datang. Para sahabat menangis. Mereka tersentuh oleh kata-kata beliau. Mereka bersumpah dalam hati untuk tetap setia hingga akhir hayat. Ramadan tahun itu menjadi Ramadan yang tidak akan pernah dilupakan oleh umat Islam. Di Lembah Badar, 313 orang yang berpuasa telah membuktikan bahwa iman bisa mengalahkan jumlah, bahwa keyakinan bisa mengalahkan kekuatan, bahwa pertolongan Allah pasti datang bagi hambanya yang tulus. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari Perang Badar? Pertama, kekuatan iman melebihi kekuatan materi. 313 orang dengan persenjataan seadanya mengalahkan 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap. Bukan karena mereka hebat, tapi karena Allah bersama mereka. Kedua, puasa bukan penghalang untuk berjuang. Mereka berpuasa di tengah padang pasir yang terik, berjalan kaki, berperang, namun tetap bertahan. Puasa tidak melemahkan mereka, justru menguatkan ruhani mereka. Ketiga, doa adalah senjata paling ampuh. Rasulullah berdoa dengan sungguh-sungguh di kemah, dan Allah menjawab dengan menurunkan malaikat. Tidak ada masalah terlalu besar untuk doa. Keempat, strategi dan usaha adalah bagian dari tawakal. Rasulullah tidak hanya berdoa, beliau juga menyusun strategi, memilih posisi, menimbun sumur. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Kelima, kemenangan harus disyukuri dengan kerendahan hati. Para sahabat tidak sombong setelah menang. Mereka tetap rendah hati, tetap beribadah, tetap takut kepada Allah. Keenam, musuh pun harus diperlakukan dengan adil. Para tawanan Quraisy diberi makan, diperlakukan baik, bahkan diberikan kesempatan untuk mengajar. Ini adalah akhlak Islam yang agung. Ketujuh, syahid adalah kematian yang paling mulia. Para syuhada Badar adalah orang-orang yang paling beruntung. Mereka mati di jalan Allah dengan senyum di wajah dan langsung masuk surga. Ke-8 Ramadan adalah bulan kemenangan, bukan hanya bulan menahan lapar dan haus, tapi juga bulan perjuangan, bulan pengorbanan, bulan pertolongan Allah.